Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa terus mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan secara daring ya, dari rumah masing-masing. Anak-anak saja sekalian kelas 8A dan kelas 8B. Di sini saja kita mulai dulu ya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ustazah akan membahas kisi-kisi dari ujian tulis kita nanti ya. Jadi apa tadi? Membahas kisi-kisi dari ujian tulis kita nanti di minggu depan. Ujian praktek pada proses pembelajaran matematika nanti akan Ustazah sampaikan di akhir dari pembahasan kisi-kisi pada hari ini ya. Jadi masalah ujian praktek pelajaran matematika akan Ustazah jelaskan ya melalui hari ini ya, video pembelajaran hari ini dengan menyampaikannya di akhir proses pembelajaran pada hari ini. Untuk kisi-kisi soal pembelajaran matematika untuk nomor 1 ya, untuk nomor 1 itu dengan tema pola bilangan. Dengan tema pola bilangan. Nomor 1 nanti ada 2 ya. Ada 1A dan ada 1B. Artinya nomor 1 ada 2 soal yang harus kita kerjakan, yaitu 1A dan 1B. Kemudian soal nomor 1 tentang pola bilangan. Ini kisi-kisinya ya. Misalkan Ustazah langsung aja buat diketahui ya. Misalnya nomor 1 nanti kisi-kisinya diketahui dengan rumus UN sama dengan 5N kurang 3. Ditanyanya adalah jumlah U15, jumlah suku ke-15. Kalau jumlah berarti tambah ya. Dia tanya jumlah suku ke-15 dan suku ke-16 ya. Dengan rumus ini dia bertanya ini. Maka bagaimana cara kita menjawab? Kita cari dulu U15. Apa rumusnya? Masukkan 5N kurang 3. Rumus ini datang dari soal ya nak, makanya perhatikan soal. Berarti N-nya 15, berarti 5 kali 15 kurang 3. 5 kali 15, 5 simpan 2, berarti 75. 5 kali 15, 75 kurang 3, berarti 72. Kita cari dulu U15. Setelah itu baru kita cari yang dia mau lagi. U16, kita masukkan dulu rumusnya 5N kurang 3, berarti 5 kali 16 kurang 3. Ayo 5 kali 16 30, simpan 3, 1 kali 5 5, tambah 3 80, kurang 3, berarti 77. Dia bertanya jumlah suku ke-15 dan suku ke-16. Maka U15 ditambah U16 sama dengan 72 ditambah 77 sama dengan 7 tambah 2 9, 7 tambah 7 14, 149 ya. Seperti ini kira-kira contoh untuk ya, contoh yang Ustazah kasih untuk kisi-kisi kita di soal nomor 1 ujian tulis nanti. Jadi anak Ustazah buat aja nanti soal yang UN-nya terserah buat
Misalnya aja 10N tambah 8. Bagaimana jumlah dari U20 ditambah U21 misalnya. Ya, jadi seperti ini. Ayo tulis dulu kisi-kisi yang pertama. Ini 1A ya. Oke, tadi saya sudah bilang ini 1A. Sekarang 1B. Sekarang 1B. Misalnya dari soal ini nomor 1B ini tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Ya. Misalnya diketahui. Saja buat diketahui. Nanti soalnya itu soal cerita ya, Nak. Jadi saja buat langsung diketahui. Tunggu ya, saja cari soal yang mirip. Tulis dulu ya yang 1A ya, tulis dulu. Misalnya diketahui U3 sama dengan 12 dan U6 sama dengan 96. Dia bertanya jumlah 10 suku pertama. Dia bertanya jumlah 10 suku pertama, berarti U10. Maaf. Jumlah 10 suku pertama. Karena ada kata jumlah berarti SN, S10. Nah, dari U3 kita cari barisan adalah barisan aritmatika. Kalau U3 pada barisan aritmatika rumusnya A tambah 2B. Dah. Kalau U6 A ditambah 5B. Itu ya. Baru U3-nya berapa? 12. Berarti A tambah 2B sama dengan, untuk ini ya Nak, U3-nya gantikan Nak 12. Baru untuk yang ini A tambah 5B. Kalau ini udah bisa, karena sudah pernah kita pelajari memang U6-nya 96. Boleh kita kurangkan, karena koefisiennya sama. 2B kurang 5B, min 3B. Ini udah pasti min, karena lebih besar di bawah. 6 kurang 2, 4. 9 kurang 1, 8. Jadi B sama dengan negatif 84 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif jadi positif. 84 bagi 3. Ayo. (84) bagi 3. 8 bagi 3 bisa 2. 2 kali 3 6. 8 kurang 6 2, turun 4. 24 bagi 3 8. Berarti 28. Ya. Berarti bedanya 28. Udah dapat beda, apalagi yang kita cari Nak, sesuai dengan yang kita pelajari? A. Kita ambil mau U3 mau U6, terserah. Pasti kita ambil U3. Yang ini berarti ya. A ditambah 2B sama dengan 12. A ditambah 2 kali 2 8. Gantikan B nya 28 sama dengan 12. A ditambah 2 kali 2 8. 8 kali 2 16, simpan 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 56 sama dengan 12. Udah? Salah ini kayaknya ya. Kok dia negatif? Tunggu ya, kita cek dulu. U3 12 berarti A tambah 2B 12. U6 96. Iya, benar. U6 berarti A tambah 5B 96. Negatif 3. 6 kurang 2 4. 9 kurang 1 8. Negatif 84 dibagi 3 benar 28. 28 kali 2 6, simpan 1 56, ya benar. Berarti A sama dengan 12 pindah kurang 56. Jadi A sama dengan negatif berapa? 56 kurang 12, 6 kurang 2 4, 5 kurang 1 4.
negatif 44. Berarti A-nya negatif 44. Nggak salah ya, nggak ada salah hitung kok. Jadi B-nya 28. Ya, ini B-nya 28. Nah, dah. Ini yang mau kita bawa untuk mencari S10 atau SN. Dah. Saja buat ya. Rumus SN barisan aritmatika masih ingat? SN barisan aritmatika. SN sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, S10 berarti N-nya 10 per 2, 2 kali A-nya tadi minus 44, kita gantikan A minus 44 ditambah N-nya 10 kurang 1, B-nya adalah bedanya tadi 28. Tutup kurung. 10 bagi 2 5. 2 kali min 44 minus 88 ditambah 10 kurang 1 9 kali 28. 5 min 88 ditambah 9 kali 8 72, simpan 7. 9 kali 2 18 tambah 7 25. 5 kurangkan 252 kurang 88, 12 kurang 8 4, 14 kurang 8 6, tinggal 1, jadi 164 ya. Ini kurang ini 164. Coba kita cek 8 12 1, 8 12 15 1, ya pas. Kita kalikan ya. Kalau seperti ini kali ya nak. 5 kali 4 20, simpan 2. 5 kali 6 30 tambah 2 32, simpan 3. 5 kali 1 5 tambah 3 8. 820 jumlah suku ke-10. Ya. Ini barisan aritmatika. Jadi jumlah suku ke-10-nya adalah 820. Oke. Catat ya kisi-kisinya. Dah. Baru soal nomor 2 untuk kisi-kisinya. Soal nomor 2 juga mengenai barisan aritmatika. Ya, barisan aritmatika mencari suku ke N dan SN. Jadi untuk kisi-kisi nomor 2 ujian tulis kita nanti yang ada di minggu depan tentang suku ke N dan jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Maka Ana Ustazah harus menghafal rumus UN dan SN pada barisan aritmatika. Baru bisa mengerjakan soal nomor 2. Apa rumus UN pada barisan aritmatika? UN sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah buka kurung atau dalam kurung N kurang 1 kali B tutup kurung. Jadi dilihat catatannya kemudian dihafal atau diingat atau dipahami sama. Jadi ketika kita sudah bisa menghafal rumus UN dan SN, UN keberapapun dia bertanya kita bisa mengerjakan. SN keberapapun dia bertanya kita bisa mengerjakan. Baru yang nomor 3 tentang koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius. Ya, koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius nanti Ustazah suruh anak Ustazah menentukan
menentukan sebuah titik, ya, menentukan sebuah titik. Sebuah titik, ada 3 titik, ya. Di sini saja jelaskan, ada 3 titik yang diketahui. Jadi kita sudah mengetahui 3 titik. Untuk membuat dia menjadi sebuah bangun datar, kita menentukan sebuah titik lagi. Nah, jadi Anda saja jawab, titik keberapa? Titik koordinatnya itu berapa yang pas untuk agar 3 titik tambah 1 titik jadi 4 titik menjadi sebuah bangun datar. Sebuah bangun datar. Dah. Ini dia. Selesai kan? Inilah kisi-kisi dari ujian penilaian tengah semester 1 untuk kelas 8A dan kelas 8B. Sudah? Baru kita bicara masalah ujian praktek. Ujian praktek untuk pembelajaran matematika kelas 8A dan 8B simple, ya, simple saja. Ustazah kasih, kita sudah belajar koordinat Kartesius, ya. Ustazah sudah kasih teori-teorinya tentang menentukan titik, ya, menentukan titik, kemudian menentukan sebuah bangun datar, kemudian garis sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, kemudian garis yang tegak lurus sumbu X dan tegak lurus sumbu Y, kemudian garis yang berpotongan, ya. Ujiannya nomor 1, ya, tentukan titik-titik dari titik A 0,8, B 8,0, C min 8,0, D 0, min 8. Jadi ada 3 titik A, B, C. Kemudian ke titik A, B, C, D ini, ke titik A, B, C, D ini semua satukan dengan garis. Satukan dengan garis-garis. Kalau ada 4 garis, kemudian terbentuk bangun apa dia? Terbentuk bangun apa? Terbentuk bangun apa? Dah? Bisa ya? Tentukan titik-titik ini pada koordinat Kartesius, lalu anak saja buat titik-titiknya, lalu satukan dengan garis-garis. Keempat titik tersebut terhubung dengan garis-garis, kemudian bangun apa yang terjadi. Yang kedua, tentukan satu titik sejajar sumbu X. Dah? Kemudian satu lagi, tentukan satu titik sejajar sumbu Y. Ya, misalnya nih, Ustazah buatlah ya.
Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. Ustazah suka titik di sini, titik 2,3 atau saja sebutlah dia titik A. Dah, titik A ini dah 2,3. Ustazah tarik garis. Ustazah tarik garis. Ini titik ini sejajar sumbu apa nak? Sumbu X kah atau sejajar sumbu Y? Kalau dia tegak sumbu apa? Sumbu Y, ya, sumbu Y. Berarti titik ini, ya, kalau ditarik garis kemari dia sejajar sumbu Y. Ini berarti saja buat sejajar sumbu Y. Dah, baru ini tadi titik ini, ya, Ustazah tarik garis dari atas ke bawah. Kalau titik ini Ustazah tarik garis gini, bisa juga. Ini sejajar sumbu apa nak? Ini namanya sejajar sumbu yang tidur, sejajar sumbu X. Jadi titik A 2,3 kalau ditarik garis tegak, ya, berarti duanya yang ini yang ditarik dari angka 2 sumbu X, maka dia sejajar sumbu Y. Kalau dari tiganya yang ditarik mendatar atau horizontal, maka dia akan sejajar sumbu X. Nah, jadi nomor 2 seperti itu. Cari satu titik sejajar sumbu X, satu titik sejajar sumbu Y. Berarti kalau dari gambar Ustazah ini, yang sejajar sumbu Y titik berapa? Yang sejajar sumbu Y titik berapa? Ini titik 2. Yang sejajar sumbu X titik berapa? Ini titik ini titik 3. Ya, berarti kalau koordinatnya atau pasangan berurutannya 2,3, 2 di sumbu X, maka garisnya sejajar sumbu Y. 3 di sumbu Y, maka garisnya sejajar sumbu X. Gitu dia. Bisa ya? Insyaallah bisa. Dah, ini anak Ustazah tulis di buku kotak-kotak. Jadi ujian prakteknya harus di buku kotak-kotak atau peta-peta, samalah itu. Kalau tidak ada bagaimana Ustazah? Ya dicari, bisa dibeli di fotokopi, atau kalau memang ada punya adiknya atau punya kakaknya boleh minta aja selembar, ya. Kalau dia yang punya kakak atau adiknya pakai kertas lembar boleh. Kalau yang memang punya bukunya, di buku saja, nggak usah ditarik, nggak usah dicopot gitu maksudnya saja. Di buku itu aja nggak apa-apa. Gambarkan ini nomor 1 dan nomor 2. Bagaimana menggambarkannya? Harus kerja sendiri. Bagaimana kerjanya? Ya, Ustazah mau anak Ustazah yang mengerjakannya. Ketika mengerjakannya, anak Ustazah videokan. Ya, jadi divideokan. Jadi nanti Ustazah di situ nampak anak Ustazah sedang mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Ya, jadi yang dikirim adalah videonya. Kirimkan. Kerjakan nomor 1, ya, sudah selesai. Baru kerjakan nomor 2, sudah selesai. Sekitar, ya, kalau dia yang buatnya besar, mungkin ini 1 halaman, ini 2 halaman. Tapi kalau yang bisa dia kecil-kecil atau membagi menjadi 1 halaman juga enggak masalah. Yang penting nampak, ya, gambarnya dan titiknya. Dibuat, ya, titik A, titik B, titik C, titik D. Boleh pakai warna-warna yang berbeda. Boleh memakai warna-warna yang berbeda. Boleh memakai tinta-tinta atau
pensil-pensil warna sehingga saja lebih mudah menilainya atau melihatnya, langsung ngerti gitu, langsung dapat. Udah, waktunya, catat waktunya 1 minggu ya, waktunya 1 minggu. Di sini saja tulis ya. Soalnya tadi sudah, soal sudah, ya. Yang kedua waktu 1 minggu. Dah, perhatikan dalam waktu 1 minggu ini. Ikuti ya nak perintah saja. 1 minggu ini hari Rabu jam 9:30, ya kan? Rabu 9:30. Maka Rabu jam 9:30. Jadi anak ustazah semuanya setelah mengerjakan tugas ini sudah selesai, sudah dibuat videonya, simpan saja dulu. Simpan saja dulu. Baru di hari Rabu jam 9:30 ya, di sekitaran jam 9:30. Oh, kalau jam 9:30 gak usah lah, nanti kalian mau belajar lagi ya. Oh, mau ujian ya. Udah, kita ralat aja, nanti mengganggu. Hari Ahad aja. Hari Ahad jam 8. Ya, jadi nggak mengganggu. Jadi buat videonya boleh dari sekarang, tetapi mengumpulkannya di hari Ahad saja, jam 8 pagi. Jadi ikuti di hari sini dan di jam yang ini gitu. Jangan nanti sore ada yang mengirimkan sama Ustaz, nggak usah. Pas di hari Ahad jam 8. Jadi nanti jam 8 di hari Ahad Ustazah menunggu semua video-video dari kelas 8A dan kelas 8B. Dah? Susah enggak? Ya dicoba aja dulu. Nanti kalau ada kendalanya sampaikan sama Ustazah ya. Jadi di sini di jam segini mengumpulnya. Kalau mengumpulnya tidak jam segini ya, akan ada pengurangan nilai ya. Kalau dia tidak mengikuti aturan main kita, ada pengurangan nilai. Walaupun tidak banyak tapi ada, kan lumayan. Misalnya dia tidak mengikuti, dia mengirimkan di hari Sabtu jam 8, berarti Ustazah kurangi 1. Berarti 1 poinnya sudah berkurang ya. Jadi di sini ya, Ustazah tunggu di hari ini. Ya, bisa ya? Insyaallah bisa. Jadi itu saja mungkin untuk hari ini yang bisa Ustazah sampaikan mengenai kisi-kisi dan juga ujian praktek kita. Jadi ada 2 soal, menggambarkan sebuah bangun dan membuat sebuah titik yang sejajar sumbu X dan sebuah titik yang sejajar sumbu Y. Harus di buku kotak-kotak. Kemudian dibuat dalam sebuah video ketika kamu mengerjakannya ya. Terserah bagaimana. Jadi waktunya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, jadi ada 4 hari ya. Ustazah rasa tidak memberatkan ya. Kalaupun sudah dibuat hari ini juga sudah selesai, simpan saja dulu. Nanti di sini kirimkan sama Ustazah. Kalau takut lupa, nanti Ustazah ingatkan kembali di grup kelasnya. Nanti Ustazah kirimkan melalui wali kelas di hari ini untuk mengumpulkan ujian praktek matematika. Nanti Ustazah ingatkan ya, kalau takut lupa ya. Jadi dipersiapkan saja video pengerjaannya, nanti kirimkan sama Ustazah. Boleh nampak wajahnya, boleh ya. Artinya nampak wajahnya boleh, tidak masalah. Tapi memakai pakaian yang sopan ya, memakai pakaian yang rapi ya, sehingga Ustazah pun enak melihatnya ya. Kalau enak melihatnya pasti enak juga memberikan nilainya. Bisa ya anak Ustazah sekalian. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.